14일의 미백을 만나러 가시죠. 유의 첫 번째 시크릿. 솔잎에서 발견한 심화이트 377. 그리고 유의 두 번째 시크릿. 한국 천연 동백꽃 에센스. 심화이트 377과 동백꽃 둘이 만나서 레디언스 아웃. 이게 바로 유만의 미백 시크릿 코드. 14일 이후부터 한층 더 밝아질 거예요. 유 롱 라스팅 뷰티. 14일의 미백을 만나러 가시죠. 유의 첫 번째 시크릿. 솔잎에서 발견한 심화이트 377. 그리고 유의 두 번째 시크릿. 한국 천연 동백꽃 에센스. 심화이트 377과 동백꽃 둘이 만나서 레디언스 아웃. 이게 바로 유만의 미백 시크릿 코드. 14일 이후부터 한층 더 밝아질 거예요. 유 롱 라스팅 뷰티. Halo Bella, apa kabar nih? Semoga Bella dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu happy. Senang sekali nih hari ini aku Cynthia Oktaviani bisa menyapa Bella selama kurang lebih 60 menit ke depan di acara IG Live dan juga TikTok Live yang merupakan kolaborasi antara You Beauty dan juga popbella.com. Hari ini Cynthia nggak sendirian karena Cynthia sudah ditemani oleh dua wanita inspiratif. Yang pertama adalah Mbak Nurul Fajrini, PR Manager of You Beauty, dan juga sudah hadir Dr. Kardiana Dewi, spesialis kulit dan kelamin Fin SDV, seorang dermatologis yang akrab dipanggil dengan Doc Del. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru, berbincang, menggali ilmu tentunya yang bermanfaat dari Doc Dew dan juga Mbak Nurul. Tapi sebelumnya sebagai perempuan pastinya kita semua mau punya kulit wajah yang mulus, yang cerah, yang sehat. Nah, dan tentunya nggak mau ya kalau kulit wajahnya kusam. Kalau Bella, kalian tahu nggak sih apa penyebab kulit kusam? Boleh ya buat Bella yang tahu penyebab kulit kusam, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di bawah. Cynthia mau tahu nih, biasanya Bella kalau ngalamin kulit yang kusam, yang rasanya nggak glowing, nggak sehat, itu penyebabnya apa sih? Yuk kita lihat nih, sudah mulai ada yang jawab, katanya ada yang kurang tidur ya. Sama banget, aku juga kalau misalnya kurang tidur pasti berasa kusam. Dan penyebabnya juga variatif ya. Kurang minum air juga bisa jadi penyebabnya. Kemudian ada akibat sinar matahari, pola makan yang buruk. Kemudian salah satu yang juga menjadi penyebab kulit kusam adalah penggunaan produk perawatan kulit yang kurang tepat nih. Jadi memang kita semua harus pintar-pintar memilih produk perawatan kulit atau skincare yang sesuai supaya kulit kita nggak kusam. Karena kalau kulit udah kusam, pastinya kita akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mengembalikan kesehatan kulit kita. Ada yang mencari skincare yang tepat, kemudian juga mungkin perawatan ke salon, ke beauty clinic, atau juga mengkonsumsi berbagai macam vitamin untuk kesehatan kulit wajah kita. Tapi sayangnya banyak ya di antara kita semua Bella yang kesulitan nih mencari kira-kira perawatan yang tepat itu seperti apa, karena wajah kita semuanya tuh berbeda ya. Jadi pastinya kulit wajah yang berbeda membutuhkan perawatan yang juga berbeda. Kalau Bella mau memiliki wajah yang sehat dan glowing, maka harus melakukan perawatan yang juga tepat. Salah satu perawatan favorit aku adalah dengan menggunakan serum. Nah, serum ini merupakan salah satu produk yang cukup digandrungi oleh para skincare enthusiast. Karena selain teksturnya mudah meresap di kulit kita, ringan, pastinya memberikan manfaat yang luar biasa untuk wajah kita. Pas sekali dalam IG Live dan juga TikTok Live kali ini, kita akan berdiskusi membahas seputar Encyclopedia Brightening Agents, Everything You Need to Know. Wah, nggak sabar ya untuk bisa tahu segala hal seputar brightening agents, bagaimana mendapatkan kulit wajah yang glowing, sehat dengan menggunakan serum yang mengandung kandungan brightening agent.
Acara ini juga bisa disaksikan di Instagram @youbeauty_idn dan juga TikTok @popbella_com. Sebagai informasi ya, di IG Live dan juga TikTok Live kali ini, Bella nggak hanya akan mendapatkan informasi edukasi dari Mbak Nurul dan juga Dok Del, tapi nanti kita akan buka sesi tanya jawab, di mana Bella bisa langsung saja ketik pertanyaannya di kolom komentar, dan nantinya pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah menarik, yaitu berupa e-wallet senilai Rp150.000 untuk penanya terbaik, dan ada special hampers untuk 5 orang beruntung di sesi Q&A. Wow, luar biasa ya. Udah dapat ilmu yang bermanfaat, dapat hadiah juga. Jadi stay tune sampai selesai di live kali ini ya Bella. Karena tanpa berlama-lama, aku mau langsung saja menyapa 2 orang inspiratif narasumber kita. Di sini ada Mbak Nurul dan juga Dok Del. Halo Mbak Nurul, apa kabar? Halo Mbak Cynthia, halo Dokter Dewi, halo Bella semuanya. Sehat dong, kayaknya udah semangat banget nih. Sehat dan semangat untuk hari ini. Luar biasa. Dan kita juga sudah kehadiran Dok Del. Halo Cynthia, halo Bella, halo Mbak Nurul. Halo Dok Del. Karena Dok Del ini glowing banget ya, bener-bener ya kita kalau ngomongin soal skincare, bukan cuma skincare enthusiast gitu ya, bukan cuma beauty enthusiast gitu ya, tapi betul-betul mengetahui luar dalam seputar kulit wajah. Nanti kita akan gali bersama ya dengan Dok Del dan juga Mbak Nurul. Nah, Cynthia nih pengen nanya juga sama teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira apa sih permasalahan-permasalahan pada kulit kalian? Nah, Cynthia mau ngajak para Bella untuk bisa mengikuti polling melalui Mentimeter. Pastinya sudah familiar dengan Mentimeter ya. Jadi Bella bisa langsung saja gunakan gadgetnya masing-masing, kemudian scan QR code yang ada di layar kalian semuanya, atau bisa langsung masuk ke browser dan ketik www.menti.com. Sekali lagi ambil gadgetnya, buka website www.menti.com atau scan QR code. Kemudian langsung masukkan kodenya, yaitu 59039354. Nah, ini dia. Kita lihat ya, nanti para Bella yang sudah masuk akan mendapatkan beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab ya. Ini pertanyaannya nggak ada benar atau salah ya, jadi langsung saja dijawab sesuai dengan pengalaman Bella masing-masing. Nanti di layar handphone masing-masing akan ada pilihan-pilihan yang bisa diisi, atau mungkin langsung saja esai dijawab. Pertanyaannya nggak susah kok Bella ya. Kita lihat di sini sudah mulai bergabung ya. Yuk, untuk Bella yang lainnya masih kita tunggu untuk bergabung di Mentimeter. Untuk bisa tahu juga nih, kira-kira masalah kulit Bella tuh apa ya? Apakah berjerawat? Apakah kulitnya kering misalnya, berminyak, atau mungkin ada flek-flek hitam? Nah, di sini kita pengen tahu kira-kira kondisi kulit Bella seperti apa. Dan kita juga pengen tahu kira-kira skincare yang dibutuhkan para Bella tuh yang kayak gimana sih? Silakan, Cynthia masih mengundang Bella semua untuk bisa bergabung di Mentimeter dengan masuk ke website www.menti.com atau bisa scan QR code yang ada di layar. Oke deh, langsung saja kita mulai. Ini dia pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, permasalahan kulit wajah apa sih yang sering kalian alami? Apakah kering atau mungkin hyperpigmentasi atau flek hitam, berjerawat atau kulit tidak merata? Wow, jawabannya cukup kita lihat ya, berubah-ubah. Tapi tetap yang paling banyak adalah berjerawat sepertinya ya. Oke, masih kami persilakan untuk bisa menjawab sampai betul-betul angkanya berhenti. Nah, kita lihat di sini sudah 27 orang yang bilang bahwa masalah kulitnya adalah berjerawat. 28 orang sekarang ya. Masih ada yang menjawab, kita lihat pertanyaan berikutnya.
Nah, pertanyaan berikutnya, sejak usia berapa sih Bella mulai menggunakan skincare wajah? Aduh, aku jadi takut nih kalau harus jawab ya. Kayaknya aku termasuk yang telat nih ya. Agak-agak merasa, aduh harusnya bisa lebih awal. Wow, tapi surprisingly di sini ada yang cukup awal juga. Ada yang dari 12 tahun, ada yang dari 13 tahun, 14 tahun. Ada yang paling tua di sini ada 30 tahun, ya. Kita lihat lagi, mungkin ada yang di atas 30 atau ada yang di bawah 12 tahun. Oke. Rata-rata kita lihat di sini usia teenagers ya. Luar biasa, ada yang bilang remaja sekitar SMP. Oke, kita lihat ya pertanyaan berikutnya. Apakah saat ini Bella menggunakan brightening serum atau tidak? Jawab yang jujur ya. Nggak usah bohong ya. Nggak apa-apa kok, di sini nggak akan dijudge. Kita mau tahu aja kira-kira Bella ini menggunakan brightening serum atau tidak. So far paling banyak masih menjawab ya. Ada yang sedang mencari produk. Oke, nanti kita akan bahas tuntas seputar brightening serum juga. Jadi semoga bisa menjawab kebutuhan para Bella yang sekarang masih bingung mencari produk yang tepat ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini penting banget nih Bella. Serum wajah apa sih yang kamu inginkan? Coba langsung aja dikasih tahu ke kita semua. Karena kita penasaran kira-kira para Bella ini pengennya tuh serum wajah yang kayak gimana sih? Serum wajah apa sih? Oke. Oh, ada yang bilang you. Luar biasa ya. Kemudian ada yang bilang melembabkan, mencerahkan, aman untuk jerawat, menghilangkan noda hitam. Oke, ini adalah masalah-masalah kulit yang memang banyak ya dialami oleh wanita-wanita Indonesia yang tinggal di negara tropis. Waduh, banyak banget nih ya. Kebutuhannya udah banyak banget nih kayak serum wajahnya ya. Oke deh, thank you so much untuk seluruh Bella yang sudah berpartisipasi memberikan jawaban-jawabannya di polling Mentimeter ini. Dan kita juga udah tahu harapan-harapan Bella tuh seperti apa, pengen dapat produk yang seperti apa. Pas sekali, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tuntas seputar kulit wajah kita bersama dengan dua narasumber kita. Ada Dok Deo dan juga Mbak Nurul. Kita ngobrol sama Dok Deo dulu kali ya. Di sini kan menarik ya Dok Deo ya. Tadi pollingnya kita sudah lihat, kemudian kondisi kulitnya bermacam-macam, masalahnya bermacam-macam, keinginannya juga bermacam-macam. Tapi sebenarnya ada berapa jenis tipe kulit wajah sih? Dan selain tipe kulit wajah tuh adakah tipe warna kulit Dok? Soalnya saya pernah dengar juga. Oke, Cynthia terima kasih pertanyaannya. Jadi Cynthia dan Bella, jadi selama ini yang kita tahu adalah tipe kulit berdasarkan produksi kelenjar minyaknya. Betul. Ada yang normal, ada yang kering, ada yang berminyak, tapi ada juga yang kombinasi. Tapi ternyata Bella, selain tipe kulit berdasarkan produksi kelenjar minyaknya, tipe kulit itu juga dibedakan berdasarkan keparahan reaksinya jika terpapar sinar matahari. Jadi kaitannya dengan pigmennya. Ada 6 tipe Bella. Mulai dari tipe 1 yaitu tipe yang paling terang, kulitnya warnanya putih banget, biasanya rambutnya merah atau pirang, matanya juga biru abu gitu, biasanya orang Kaukasia. Atau tipe yang paling ekstrim yang nomor 6 adalah yang tipe banyakan di orang Afrika. Jadi warnanya lebih gelap, hitam, warna matanya hitam, warna rambutnya semua hitam. Nah, biasanya kalau kita orang Melayu ini atau Asia adanya di mana? Biasanya kita itu di golongan yang 4 atau 3. Atau kadang-kadang ada juga yang 5 Bella. Jadi 3, 4, 5. Tipe kulit kita biasanya warnanya agak coklat muda, ada kuning sedikit, kuning langsat, kekuningan, atau bisa coklat lebih gelap. Dan kita kalau mau mencerahkan maka kita jadi tahu ya Cynthia ya dan juga Bella, tentu ketika kita mau mencoba untuk membuat kulit kita lebih cerah, maka kita bisa memajukan 1 atau 2 ton di atasnya, bukan berarti dari tipe 6 jadi tipe 1 gitu. Oke. Jadi memang tetap 1 sampai 2 tone ya, Yes. gitu supaya tetap sesuai juga gitu
gitu ya. Betul, Karena kalau betul. misalnya memang kita ada di tipe nomor 5 kan nggak mungkin tiba-tiba jadi 1 gitu ya, kurang natural. Nah, kalau bicara tentang kulit yang sehat, Dok, kira-kira kulit sehat itu kulit yang seperti apa sih? Dan apakah kulit sehat itu identik dengan kulit yang cerah, Dok? Nah, memang kalau di Asia, terutama spesialnya di Indonesia nih, kita nih menyukai sekali tipe kulit yang cerah dan terang. Iya. Tapi sebenarnya Bella, kulit yang sehat itu tidak harus cerah dan terang. Yang penting biasanya kalau kulit kita sehat tuh indikatornya apa sih? Satu, kulit kita warnanya merata. Warnanya merata, kemudian kedua juga teksturnya halus. Jadi kemudian setelah itu tidak ada noda-noda bercak-bercak tertentu, tidak ada kemerahan, dan kalau kita lihat pori-porinya juga tidak terlalu terbuka, dan tampak kalau lebih glowing biasanya kesannya lebih sehat gitu. Tapi tidak harus warnanya terang. Oke. Jadi ya benar ya, untuk Bella semua mungkin di sini ada yang kulitnya tipenya warnanya 5 gitu ya, 4 atau 3. Nggak perlu khawatir ya. Yes. Selama kulitnya sehat, glowing, kenyal gitu ya. Tidak harus selalu cerah sekali ya. Yes. Oke. Nah, ini kan menarik ya karena judul kita adalah Encyclopedia Brightening Agents Everything You Need to Know. Yes. Ngomongin soal brightening agents, Dok, ya. Sebetulnya apa sih brightening agents ini? Nah, sebenarnya brightening agent ini, Cynthia, itu adalah istilah untuk bahan-bahan yang sifatnya bisa membantu mencerahkan warna kulit kita. Oke. Nah, warna kulit kita ditentukan oleh pigmen yang namanya melanin nih. Ya. Tapi sebenarnya, Bella, itu lebih kompleks. Bukan hanya pigmen melanin saja yang menentukan warna kulit, tapi ada pigmen-pigmen lainnya. Yang itu kalau dilihat detail sekali. Namun, produk-produk brightening agent ini biasanya menyasar kepada pigmen melanin, membantu mencerahkan atau memudarkan sehingga warna kulit jadi lebih cerah. Oke, jadi kayaknya penting banget ya si brightening agents ini ya. Aku jadi penasaran, kira-kira untuk bisa mendapatkan kulit yang cerah, kemudian kulit yang juga terlihat sehat, pastinya kan harus didukung dengan skincare yang tepat ya. Dan kita memang harus tahu nih kira-kira kandungan-kandungan skincare yang dibutuhkan untuk bisa membantu mengembalikan kecerahan wajah atau bisa disebut dengan brightening agents, itu apa aja sih, Dok? Banyak banget nih. Banyak banget ya. Jadi Bella pasti udah pada kurang lebih paham ya, ada kandungannya vitamin C, niacinamide, ada kemudian kojic acid, arbutin, kombinasi dengan retinol, dengan glycolic acid atau AHA/BHA, semua banyak sekali bahan-bahan kandungan yang bisa membantu. Itu yang biasanya sifatnya chemical. Ada juga yang tidak chemical atau herbal, tapi tentu dari yang herbal akan lebih lama proses kelihatan hasilnya. Namun memberikan impact juga membantu mencerahkan wajah. Oke, jadi ternyata memang brightening agents itu macam-macam ya, Betul. Dok, kandungannya ya. Dan memang kita semua harus aware kira-kira kandungan-kandungan ini sudah adakah di skincare Betul. kita ya. Oke, kalau bicara soal brightening agents, kira-kira bagaimana sih cara kerjanya, Dok, pada serum? Jadi karena tadi ada banyak tipe ya Bella brightening agent kita, maka cara kerjanya pun beda-beda Bella. Jadi karena proses pembentukan pigmen itu rutin terjadi, maka umumnya brightening agent tuh cara kerjanya yang utama adalah ada beberapa tipe. Yang pertama biasanya satu, membantu mencegah pembentukan pigmen. Misalnya vitamin C. Jadi kalau kita mengoleskan vitamin C itu bisa menghambat aktivitas enzim yang namanya tirosinase. Ini enzim yang fungsinya merangsang pembentukan pigmen melanin. Kalau kita kasih vitamin C, jadi enzim itu tidak aktif sehingga pigmennya tidak terbentuk. Jadinya nggak hitam dong gitu ya. Jadi yang satu menghambat pembentukan pigmennya. Yang kedua, kalau pigmennya sudah terlanjur ada, maka dia juga bisa ada kelompok lain yang berfungsi untuk mencerahkan atau menurunkan atau bikin mengkikis atau membuat supaya tone warna pigmen tersebut berkurang. Dan yang ketiga ada juga memang bahan yang komponen berfungsi untuk membantu mempercepat regenerasi sel kulit. Sehingga kalau kulit-kulit kita banyak yang gelap-gelap, lebih cepat dibuang, otomatis kulitnya jadi lebih cerah, lebih glowing, dan kulit-kulit yang warna tidak merata lebih cepat terhempas gitu. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya brightening agents ini, mulai dari mencegah pembentukan pigmen, Betul. kemudian tadi juga mencerahkan, mengkikis pigmennya itu supaya lebih cerah lagi, dan juga membantu mempercepat regenerasi sel kulit yang baru. Tipenya banyak ya. Oke, tapi kadang nih kita semua para wanita Indonesia tuh kebingungan, Dok, untuk bisa memilih serum, karena kan serum banyak banget di luar sana. Benar. Gimana tuh caranya, Dok? Yang pertama tentu Bella kenali dulu tipe kulit Bella dan kebutuhan kulit Bella apa.
Ya kalau tipenya kulitnya kering biasanya akan lebih mudah mengalami iritasi, sehingga Bella harus lebih hati-hati dalam memilih serum. Lebih baik kondisi kulit keringnya itu diberikan nutrisi untuk moist dulu, baru kita fokus ke serumnya. Tapi kalau kondisi kulitnya normal, silahkan Bella misalnya kebutuhan pengen lebih cerah, lebih bright, maka cari deh serum-serum itu biasanya kan lebih konsentrat serum ya. Maka cari serum yang memang ada kandungan vitamin C, bisa ada niacinamide-nya, terus kemudian juga ada kandungan pemutih-pemutih yang bisa membantu mencerahkan lainnya. Namun kalau kondisi kulit Bella berjerawat, boleh yang ada tambahan ada salicylic acid atau BHA supaya membantu mengurangi produksi kelenjar minyak. Oke, jadi memang yang penting adalah mengetahui dulu tipe kulitnya seperti apa ya. Apakah itu kering, Ya. apakah itu berminyak, berjerawat ya, atau mungkin kombinasi. Jadi kita bisa tahu, wah serum apa nih yang kira-kira cocok untuk digunakan dan bisa merawat kulit kita menjadi kulit sehat dan juga glowing. Oke deh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, dapat banyak banget informasi dari Dok Deo. Sekarang Cynthia mau beralih sebentar ya ke Mbak Nurul di sini. Mbak Nurul juga glowing banget loh wajahnya, aku nggak bohong ya. Udah biasa perawatan ya pakai Biasa U-Beauty ya? dong, betul. Sudah pasti. Oke, Mbak, tadi kan kita udah mendengar dari Dok Deo terkait jenis-jenis kulit. Betul. Kemudian juga tadi juga terkait bagaimana cara memilih serum. Pokoknya banyak banget informasi yang bermanfaat. Kalau dari Mbak Nurul sendiri, gimana sih caranya mendapatkan wajah yang lebih sehat, lebih cerah versi U-Beauty? Yes, betul banget. Jadi teman-teman Bella semua tadi udah disampaikan juga nih sama Dok Deo, banyak banget kan informasi yang disampaikan terkait dengan kulit sehat, kemudian juga kulit yang cerah. Nah dari U-Beauty kami di sini bertekad untuk bisa memberikan solusi bagi konsumen kita, bagi mereka yang memiliki kendala terkait dengan kulit kusam khususnya nih Mbak Cynthia. Nah kalau tadi merangkum sedikit apa yang disampaikan oleh Dok Deo, jadi apa sih sebenarnya harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat? Tadi kan juga disampaikan sama Dokter Dewi nih, kalau aku boleh merangkum, jadi ada 3K nih Mbak Cynthia. Jadi yang pertama itu adalah kenali kondisi. Jadi kenali kondisi ini adalah banyak banget nih, ada yang bisa kita self screening, dalam artian kita ngelihat nih sebenarnya tekstur kondisi kulit itu seperti apa. Nah sekarang kan juga udah banyak banget nih ya Mbak Cynthia dan juga Bella semua, yang namanya pengetahuan tuh bisa diakses dari wadah apapun. Udah banyak banget kayaknya nih Bella mungkin ya udah jadi skincare entusias ya Dok ya, udah belajar terkait dengan apa sih tuh kondisi kulit seperti apa yang dibutuhkan. Nah nggak cuma dari self screening aja, tetapi juga kalau memang dibutuhkan, Bella juga bisa melakukan pengecekan ke ahlinya. Jadi misalnya ke dokter SPKK untuk melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh Bella. Nah yang kedua itu adalah kebutuhan. Ketika tadi udah mengetahui nih, oh, oke, kayaknya aku dari self screening, kayaknya kulit aku nih cenderung lebih oily. Kemudian juga misalnya ada kulit kusamnya juga, atau mungkin juga ada dark spot misalnya seperti itu. Nah dari situ kita beralih lagi ke K yang terakhir, yaitu adalah khasiat. Setelah kita mengetahui dari screening, kemudian juga kita lihat bahwa oke, kalau gitu aku butuh suatu produk yang bisa untuk mengatasi kulit kusam, let's say seperti itu. Lalu yang ketiga, kita harus mengetahui dulu produknya tuh sepertinya tuh apa sih yang memiliki manfaat ataupun khasiat yang bisa menjadi jawaban dari kondisi kulit kita tadi. Sehingga kita sudah melakukan dari 3K tadi, yang terakhir itu adalah untuk bisa melihat khasiat ataupun manfaat yang bisa diberikan dari produk ataupun treatment yang memang nanti Bella akan lakukan. Jadi setelah dari semua itu sudah dilakukan, Bella insya Allah ya pasti nanti kulitnya jauh lebih sehat, kemudian juga bagian kulitnya kusam pasti juga jadi jauh lebih cerah. Seperti itu Mbak Cynthia dan juga Bella. Waduh, luar biasa ya Mbak Nurul ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada 3K 3K, ya yang perlu betul. diperhatikan. Mulai dari ketahui dulu tipe kulitnya seperti apa. Kalau perlu konsultasi bahkan ya Yes, ke betul. dokter kulit. Kemudian kita harus tahu juga kebutuhannya apa sih untuk wajah yang seperti apa sih yang mau diberikan treatment. Betul. Kemudian yang terakhir adalah kita harus tahu khasiatnya apa aja nih dari treatment-treatment tersebut atau dari skincare yang kita Yes, gunakan. betul banget. Waduh, kalau 3K-nya udah dilakukan ya, hopefully bisa kayak Mbak Nurul nih sama Dok Deo ya, Betul. kinclong banget, glowing banget ya. Oke, tadi kan kita juga sudah mendengarkan banyak banget nih manfaat-manfaat dan juga kandungan-kandungan dari si brightening agents. Tadi Dok Deo udah share juga nih. Nah, kira-kira untuk bisa mendapatkan kulit yang glowing, kulit yang sehat, yang nggak kusam, apakah saat ini you memiliki rangkaian skincare brightening agent untuk bisa menjawab permasalahan kita semua?
Pastinya ada dong Mbak Cynthia dan juga Bella. Jadi di sini teman-teman, kita punya dua produk yang bisa menjadi jawaban ataupun alternatif bagi Bella yang saat ini mungkin belum mendapatkan jawaban dari kondisi ataupun kendala kulit kusam. Kenapa ada dua? Karena nanti kita akan bagi nih Mbak Cynthia. Jadi bagi kamu yang mungkin baru aja mencoba ataupun belum beradaptasi dengan produk-produk kerating skincare, kamu bisa pakai produk, kita punya produk hari ini adalah si The Radiance White. Jadi ini yang produk pertama itu adalah Radiance White. Kemudian produk yang kedua bagi kamu yang mungkin sudah beradaptasi cukup banyak dengan ingredients dan skincare, teman-teman bisa coba satu produk kita yaitu adalah Radiance Up. Jadi dua-duanya Radiance ya Mbak Cynthia dan juga Bella, tetapi memang nanti kadarnya mungkin bisa digunakan bagi kamu yang mungkin levelnya masih pemula ataupun juga levelnya sudah advance. Oke, jadi itu ada dua ya? Iya, ada dua. Itu luar biasa loh, dan itu disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya tadi teman-teman adalah beginner ya, Yes. mungkin baru cobain skincare, lebih cocok adalah menggunakan The Radiance White, betul. ya. Tapi kalau mungkin sudah pernah menggunakan skincare sebelumnya, sudah lebih advance, bisa menggunakan The Radiance Up ya. Betul. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal dua produk serum ini, itu memang fungsinya hanya mencerahkan saja kah? Atau memang ada fungsi lainnya sih? Dan apa sih bedanya dari keduanya ini? Oke, pastinya nggak cuma untuk mencerahkan aja nih Mbak Cynthia dan juga Bella, karena saat ini kita juga punya produk yang sebenarnya secara ingredientsnya itu kita punya filosofi nih Mbak Cynthia dari You Beauty, itu adalah 1+1 is more than 2. Jadi kita di sini mengkombinasikan dari bagaimana bahan-bahan alami, kemudian kita kombinasikan juga dengan scientific, kemudian juga teknologi yang menghasilkan produk yang bukan hanya menjadi solusi tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya lebih lama lagi Mbak Cynthia. So dari dua produk ini itu punya manfaat yang pastinya berbeda dan juga nggak cuma untuk mencerahkan wajah aja. Aku langsung jelasin aja ya. Jadi yang pertama, produk kita yang pertama ini adalah The Radiance White. Radiance White ini jadi adalah produk dimana tadi aku bilang kalau Bella yang mungkin baru berkenalan dengan skincare ataupun masih pemula ya mencoba produk-produk yang dengan ingredients tertentu, Bella bisa cobain You Radiance White. Ini cocok banget buat Bella yang punya kendala terkait dengan skin concern, kulitnya kusam, kemudian juga kurang hidrasi. Kenapa? Karena dari kandungannya ini kita punya brightening agents, yaitu adalah 50 time vitamin C. Itu bagus banget untuk bisa menangkal radikal bebas yang pertama, kemudian juga bisa untuk mencerahkan wajah. Kemudian yang kedua, kita ada snow mushroom extract. Nah, snow mushroom extract ini Bella, jadi fungsinya itu sama seperti dengan hyaluronic acid yang akan menstabilkan kadar air di dalam kulit wajah kita. Sehingga kalau Bella mungkin kulitnya agak sedikit kering, kalau Bella kemudian juga ada rasa kusam gitu ya, terlihat seperti kusam, Bella cocok banget untuk menggunakan Radiance White ini. Nah, satu lagi, Radiance Up bagi teman-teman Bella yang sudah cukup advance dalam menggunakan skincare, bisa menggunakan Radiance Up. Kenapa? Karena kandungan brightening agents-nya lebih lengkap, kemudian juga lebih kompleks. Kenapa aku bilang lebih kompleks? Karena ini nggak cuma dimotori oleh satu ataupun dua, tapi juga langsung sekaligus 3. Jadi yang pertama itu kita punya ingredients yang baru mungkin saat ini lagi populer nih Mbak Cynthia dan juga Bella. Namanya adalah Sim White 377. Jadi kalau bahasa ilmiahnya Sim White 377 ini adalah phenylethyl resorcinol. Kalau tadi Dok Dew udah sempet jelasin, brightening agents tuh ada banyak banget ya Mbak Cynthia. Vitamin C, ada niacinamide, ada kojic acid, ada juga ini terbaru namanya adalah phenylethyl resorcinol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ada vitamin C. Udah lengkap 2, masih kurang Mbak Cynthia. Kita tambah lagi yang ketiga itu kita juga lengkapi dengan adanya Korean Chameleon Extract. Nah, Korean Chameleon Extract ini dia nggak cuma untuk bisa mencerahkan wajah, tetapi juga bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Jadi kalau saat ini kita tahu banget, udah sering banget kita yang namanya kerja di luar ruangan, terpapar langsung sama sinar matahari, kena polusi. Nah, bisa menggunakan bisa memperkaya dengan antioksidan di dalam kulit supaya bisa menangkal radikal bebas. Nah, ngomong-ngomong tentang brightening agent lagi, pembeda yang paling utama dari Radiance Up dan juga Radiance White adalah kandungan yang dimilikinya. Radiance Up itu punya satu kandungan Sim White 377 yang dimana secara klinis itu sudah dibuktikan dengan salah satu jurnal bahwa efektivitasnya itu bisa sampai 22 kali lebih baik dibandingkan dengan kojic acid.
Jadi teman-teman bisa bayangin, tadi nggak cuma 2, tapi juga ada 3 brightening agent sekaligus yang bisa secara efektif meningkatkan ataupun juga mencerahkan wajah. Dan kamu khususnya juga bagi kalian juga punya kendala terkait dengan dark spot nih, Mbak Cynthia. Ini juga bisa dibantu dipudarkan dalam waktu 14 hari. Tadi Dokter Dewi udah sampaikan dong, normalnya kalau misalnya kita menggunakan suatu produk ataupun skincare, biasanya 2-4 minggu ya dok ya. Nah ini kamu bisa dapatkan untuk manfaatnya dalam 2 minggu. Kalau tadi si Radiance White ini cocok untuk kamu yang punya kondisi masalah lebih ke untuk kulit kusam dan juga kulit kering. Nah, Radiance Up ini juga diperkaya dengan satu ingredients bernama carnosine, yang dimana di sini carnosine ini bermanfaat banget untuk membantu mencegah yang namanya anti glikasi kulit. Apa sih anti glikasi kulit? Nanti mungkin dokter boleh dikoreksi kalau salah. Tapi anti glikasi kulit ini adalah bermanfaat untuk mengurangi loss kolagen. Jadi dalam artian besarnya adalah ini juga bisa bermanfaat banget untuk Bella mencegah ataupun memperlambat penuaan. Sekali lagi kan mungkin kalau penuaan kita nggak bisa hindari ya Bella, tetapi waktunya kita bisa delay. Itu dia perbedaannya Kak Cynthia dan juga Bella. Waduh, lengkap sekali ya penjelasan dari Mbak Nurul ya. Jadi memang tadi The Radiance White yang untuk para beginner itu memiliki fungsi-fungsi lainnya juga, bukan hanya untuk mencerahkan, tapi juga tadi memberikan kelembaban yang luar biasa untuk kulit yang kurang hidrasi ya. Untuk kulit kering itu memberikan perawatan yang sangat-sangat menghidrasi. Kemudian tadi juga yang sangat-sangat menarik itu adalah The Radiance Up. Radiance Up. Karena The Radiance Up ini betul-betul tadi sudah disampaikan memang lebih kompleks, lebih lengkap ya kandungan-kandungannya, dan salah satu yang paling mencuri perhatianku adalah Sim White 377 ya. Karena tadi bahkan sudah disampaikan juga itu bisa memberikan banyak banget fungsi. Salah satunya adalah mengurangi dark spot. Sudah mulai berasa ya penuaan. Ya. Nah, aku penasaran nih, kira-kira untuk Sim White 377 ini sebagai salah satu brightening agents tuh cara kerjanya seperti apa sih? Oke, jadi kalau tadi Dokter Dewi udah sempat jabarkan juga brightening agents tuh ada banyak banget sebenarnya cara kerjanya. Nah, salah satunya itu yang dimiliki oleh Sim White 377 ini adalah dia menghambat enzim melanin, enzim tirosinase, yang dimana secara manfaatnya itu adalah mereka akan menghambat produksi melanin yang nantinya akan bersinambungan dengan menentukan ton kulit dari Bella masing-masing. Nah, cara bekerjanya pun juga si Sim White 377 ini tuh dari lapisan kulit paling dalam, karena kita tahu kan ada 3 lapisan kulit. Nah, dari si Sim White 377 ini Bella, dia bekerja dari dalam untuk menghambat enzim tirosinase sehingga memperlambat produksi melanin supaya kulit Bella tidak jauh lebih kusam dan juga lebih tercerahkan. Oh, jadi wajah lebih cerah, lebih sehat, nggak kusam juga dong. Nggak kusam dong. Auto glowing dong tentunya ya. Oke, ini adalah salah satu kandungan yang luar biasa, keunggulan dari The Radiance Up dari You Beauty ya. Nah, kalau kita bicara tentang 2 produk serum tadi, yaitu adalah Radiance White dan juga Radiance Up ya. Kira-kira ini bisa di-combine nggak sih penggunaannya Mbak Nurul, dan bagaimana cara menggunakan Radiance Up dan juga Radiance White yang tepat? Oke, jadi untuk penggunaannya ini tidak bisa digabung ya Bella. Jadi tadi aku sampaikan bahwa kalau memang Bella adalah beginner, teman-teman yang mungkin baru aja mengenal skincare, baru ingin mencoba penggunaan skincare, karena sekali lagi kita juga mesti infoin juga nih Kak Cynthia bahwa skincare itu adalah journey dari masing-masing orang ketika memang mereka melakukan treatment terhadap kulit mereka masing-masing. Jadi perlu dipastikan bahwa yang digunakan itu sudah diketahui kondisinya, kemudian juga manfaatnya juga bisa dirasakan ya. Nah, tadi aku bilang bahwa ini tidak bisa dicampur. Jadi teman-teman yang mungkin baru mengenal tentang dari skincare, yang memang punya kondisi permasalahannya adalah kulit kusam, bisa menggunakan The Radiance White. Tapi kalau misalnya Bella yang sudah advance, yang benar-benar skincare junkie nih, misalnya pengen mencoba, sebelumnya udah pernah pakai produk untuk pencerah tapi memang tidak dapat hasilnya, nah itu Bella boleh langsung menggunakan Radiance Up sebagai salah satu solusinya. Nah, cara penggunaannya itu udah pasti mudah banget. Jadi untuk Radiance White seperti yang biasa Bella lakukan ya, setelah cleansing, kemudian juga tadi menggunakan moisturizer, bisa ditutup dengan penggunaan dari Radiance White. Nah, ini aku mau bocorin lagi nih Kak Cynthia, dari beragam macam banget
pengguna dari Radiance White. Kemudian juga ada banyak banget kita kerjasama dengan teman-teman influencer, kemudian juga KOL ya. Mereka memberikan honest review bahwa ketika mereka menggunakan si Radiance White ini, mereka tuh rasanya udah nggak perlu lagi pakai yang namanya moisturizer, karena benar-benar memberikan manfaat untuk hidrasi kulit, sehingga mereka udah lebih nyaman ketika cukup menggunakan si Radiance White ini aja. Jadi aku bilang tadi kan, manfaatnya nggak cuma mencerahkan wajah aja loh Bella. Nah, yang kedua, kalau untuk penggunaan dari Radiance Up, itu sebenarnya kita ada rangkaian lainnya nih, Mbak Cynthia. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin udah sempat lihat produk dari Radiance Up, itu terdiri dari 3 produk. Jadi yang pertama itu adalah essence. Essence-nya ini untuk eksfoliasi. Eksfoliasinya pun juga gentle banget karena kita pakai PHA. Kemudian yang kedua, setelah nanti Bella sudah menggunakan essence, bisa langsung menggunakan serumnya. Serumnya adalah Radiance Up tadi. Dan yang ketiga terakhir itu ditutup dengan penggunaan dari moisturizer. Gitu Kak Cynthia. Oke, jadi untuk serumnya sendiri jangan kedua produknya di-combine ya, tapi dipilih kira-kira mana yang sesuai. Yes. Apakah beginner ya, seputar skin care, apakah memang baru mencoba atau memang sudah pernah mencoba? Yes, skincare sudah atau advance produk juga ya lainnya. menggunakan produk-produk skincare nih. Betul sekali. Nah, masih ngomongin soal produk-produk ya dan bagaimana cara menggunakannya. Saya mau kembali beralih ke Doc Dew ya. Karena kan memang ada beberapa kandungan atau ingredients tuh ada banyak banget ya. Ingredients yang termasuk ke dalam brightening agents. Nah, kira-kira jenis ingredients apa sih yang nggak bisa di-combine menjadi satu rangkaian dan berapa lama biasanya harus menunggu hasil dari skincare yang kita pakai? Oke, jadi Bella, kalau kita menggunakan serum atau krim-krim, tentu apa sih yang nggak boleh dicampur, yang nggak boleh dikombinasi adalah bahan yang sifatnya itu sama-sama bersifat mengiritasi. Jadi biasanya judulnya ada acid nih, namanya juga asam. Jadi ketika Bella baru pertama kali mau mencoba, maka pastikan gunakan yang acid itu tidak sekaligus bersama-sama. Gunakannya kapan dong dok? Berarti ditunggu dulu sampai yang satu memberikan hasil, baru gunakan yang berikutnya, yaitu sekitar minimal 2 mingguan. Dalam waktu 2 mingguan Bella cobain, ini kayaknya oke nih, nggak ada apa-apa, nggak ada problem, oke deh, mulai next step, jadi step up lagi, tambahin satu lagi. Kalau dibilang yang tidak boleh digunakan, sebenarnya sejujurnya itu tidak ada yang mutlak. Artinya apa? Ketika kulit Bella sudah memang terbiasa dan sudah rutin menggunakan skincare, maka kalau di-combine sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi untuk first timer atau yang kulit sensitif atau kulit cenderung kering tentu tidak boleh. Seperti retinol atau retinoic acid dengan golongan yang AHA gitu ya. Ada acid-acidnya juga. Atau retinolnya dibarengin sama yang ada vitamin C karena itu juga ascorbic acid juga. Atau udah pakai retinol kemudian total jerawatnya dengan yang benzoyl peroxide, itu pun jadi double iritasi. Jadi semua yang komponen bersifat mengiritasi sebaiknya tidak digunakan bersamaan. Namun kalau Bella udah biasa pakai, wah udah lama nih pakai retinol, udah lama banget, udah anggaplah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan oke, maka mau top up pagi-paginya ada yang ada serum vitamin C gitu, boleh saja, why not gitu. Oke. Jadi memang penting sekali kita mengetahui ya kira-kira ingredients apa yang memang cocok untuk dikombinasikan secara langsung dan juga tidak. Terutama untuk first timer ya. Iya. Jadi kalau bisa betul-betul diperhatikan, jangan tiba-tiba wow serumnya macam-macam nih, kandungannya acid digabung semua ya. Malah nanti bisa breakout atau memberikan dampak yang tidak diinginkan. Oke, aku pengen dengar nih kira-kira tips and trick dari seorang pakar ya untuk bisa menutrisi kulit wajah agar glowing, itu gimana dok? Mulai dari sabar dulu. Sabar? Iya, jadi kalau Bella mau coba, boleh coba misalnya mau coba untuk mulai kasih yang untuk brightening gitu ya, atau bikin glowing, maka mulai dari yang konsentrasi lebih ringan dulu. Dan mulai dari yang ringan dan kemudian digunakan sekali sehari dulu. Kalau bisa seperti biasa memang digunakan di area selain wajah. Kalau kulit Bella memang sensitif, mungkin jangan langsung ke wajah, boleh ke area leher di bagian bawah sini deket dagu gitu ya. Kalau memang kulit Bella cukup biasanya tahan biasa-biasa saja, maka mulai gunakan sekali sehari minimal, jangan langsung 2 kali sehari gitu. Dan kemudian gunakannya itu step by step.
Jadi pilih bahan yang sesuai dengan tipe kulit Bella, dan untuk mencerahkan tadi ya bisa mulai dari vitamin C, niacinamide, ada yang kojic atau yang sekarang baru jadi evenlated resorcinol, itu semua boleh Bella gunakan. Tapi pilih lagi-lagi yang sesuai dengan kondisi kulit Bella dan teksturnya pun sesuai. Artinya kalau kulit Bella misalnya kering, boleh pilih serum yang agak lebih teksturnya lebih moist, dan kalau kulit Bella misalnya berminyak, boleh pilih serum yang teksturnya lebih light gitu. Oke, jadi tadi memang harus sabar ya ketika kita ingin menggunakan ataupun ingin mendapatkan kulit wajah yang glowing, itu tidak ada yang instan ya dok ya, itu sudah pasti. Dan pastinya pilih skincare ataupun produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, baik itu teksturnya dan juga kandungannya. Nah dok, tadi kan di polling ada beberapa Bella yang sudah menyampaikan bahwa mereka baru mulai skincare, ada yang 30 tahun, kemudian tadi ada yang 20-an gitu, ada juga bahkan yang 12 tahun sudah pakai skincare ya. Ada nggak sih kata terlambat dalam menggunakan skincare dok? Tidak ada. Aduh tenang aja Bella, Dok Dew aja baru mulai pakai skincare di usia 35-an. Wow. Jadi tenang aja, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Lebih baik dimulai sekarang daripada tidak sama sekali. Dan sekarang glowing banget. Oke, ini pertanyaan masih sama nih. Kalau menurut Mbak Nurul gitu, ada nggak sih kata terlambat Mbak? Oke, jadi Bella, sekali lagi itu benar dikatakan oleh Dok Dew bahwa tidak ada kata terlambat. Karena apa? Untuk saat ini kita juga udah berikan informasi banyak banget terkait dengan skin investment. Nah, skin investment itu tuh bisa dimulai dari kamu yang mungkin saat ini sudah ada di usia remaja ataupun juga di usia lanjut. Karena sekali lagi bahwa ketika kita memang mencegah, selalu pasti lebih baik daripada mengobati ya Dok Dew ya. Jadi itu di umur saat produktif saat ini pun juga sudah harus dimulai. Kalaupun yang mungkin baru aja tersadarkan gitu ya, itu pun juga harus dimulai juga mulai dari sekarang. Jadi better late than never. Better late than never ya. Jadi kalau misalnya merasa aduh udah usia sekian, bukan berarti malah diundur-undur lagi, justru sekarang. Ataupun pasrah, jangan pasrah ya. Ya udahlah gitu ya, Iya, udah telat terus ya dong. udahlah gitu ya. Tidak ada kata terlambat, jadi langsung saja sedini mungkin menggunakan skincare untuk merawat kulit kita. Oke, pertanyaan terakhir untuk Dok Dew nih ya. Kira-kira gimana sih Dok cara merawat wajah dengan cara yang simple namun hasilnya efektif? Dan mungkin terakhir ada pesan gak sih yang mau disampaikan untuk Bella yang mendengarkan? Wah, justru penting banget nih, Dok Dew paling senang yang simple-simple. Oke. Sebenarnya jadi perawatan kulit itu tidak perlu complicated Bella. Ya, mulai dari yang simpel aja, pastikan satu, Bella membersihkan wajah sehari 2 kali pakai sabun yang tidak terlalu kuat, nggak terlalu banyak busa-busanya, pokoknya yang memang bisa membantu membersihkan kulit Bella. Lalu setelah itu boleh deh kasih kayak toner gitu ya untuk mengangkat sisa sel kulit mati, terus lift up juga dan bikin supaya apa yang mau kita gunakan setelahnya lebih penetrate. Lalu kasih moisturizer. Kalau Bella agak males mau pakai serum doang atau moisturizer doang salah satu, oke. Kalau mau dua-duanya lebih baik lagi. Dan jangan lupa kalau pagi pakai sunscreen. Kalau Bella nggak mau ribet, pagi pakai sunscreen, malamnya serum gitu kan. Jadi nggak pakai double banget. Dan kalau pesannya gimana? Ya udah, kalau pesan Dok Dew gini aja. Buat yang belum pernah perawatan, yang udah berlalu biarlah berlalu. Ya. Yuk kita mulai dari sekarang, jangan malas, jangan tunda lagi. Oke, Bella. Oke, jangan males ya, jangan ditunda lagi ya. Nggak ada kata sibuk-sibuk loh ya. Semua itu pasti punya waktu untuk merawat kulit. Nah, kalau dari Mbak Nurul, kira-kira apa sih pesan untuk para Bella semuanya yang mungkin masih ada excuse nih, aduh aku sibuk, nggak bisa perawatan wajah dan lain sebagainya. Oke, jadi pesannya adalah untuk semua Bella yang saat ini mungkin baru aja terrealisasikan ya, baru mikir kayaknya udah saatnya. Nah, Bella, saat ini adalah saat kamu untuk bisa merawat dibandingkan kamu harus memperbaiki ataupun mengkoreksi. Jadi, kalaupun misalnya Bella saat ini sedang mengeksplorasi apa sih sebenarnya yang cocok buat diri kamu, mulailah dari mengetahui kebutuhan dari diri Bella sendiri. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memastikan produk ataupun treatment yang digunakan itu sudah terpercaya dari segi manfaatnya, kemudian juga dari segi kandungan yang diberikan, sehingga alih-alih nanti Bella mencari suatu solusi, jangan sampai nanti malah berujung pada pengkoreksian. Jadi itu mulai dari sekarang Bella kenali diri lebih baik, dan jangan lupa untuk memastikan manfaatnya juga sudah terbukti ya Bella. Oke, thank you so much Mbak Nurul dan juga tentunya Dok Dew yang sudah memberikan pesan yang luar biasa untuk seluruh Bella yang sudah menyaksikan IG Live dan juga TikTok Live.
Ingat ya, tadi kan juga sudah disampaikan, perawatan tuh bisa simple kok, nggak harus lama-lama kok ya. Jadi tidak ada alasan kalau sibuk nggak bisa skincarean. Oke deh, tadi Cynthia udah banyak nanya-nanya sama Dok Deo dan juga Mbak Nurul. Ini kesempatan untuk teman-teman semua para Bella yang memberikan pertanyaan. Sudah dikurasi, ini dia beberapa pertanyaan yang terpilih. Cynthia akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari Inai Baho. Selamat sore dok, jenis kulit saya kombinasi berminyak dan sensitif. Bagaimana sih do's and don'ts ketika menggunakan skincare dengan brightening agents? Untuk Dok Deo nih. Oke, Kak Ina, terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya kalau seperti ini Bella yang agak bingung nih. Ini sering terjadi, tenang Ina, kamu tidak sendirian. Biasanya orang-orang yang kulitnya berminyak itu justru kecenderungannya punya yang namanya eksim. Eksimnya itu kita bilang dermatitis seborrheic atau eksim ketombe. Apalagi di negara tropis seperti ini dengan makanan kita minyak-minyak, pedas-pedas, panas-panas, itu sering sekali terjadi. Jadi mukanya berminyak semua, tapi di area sini, sekitar sini, kadang-kadang di sini itu sering banget merah-merah, kering-kering dan kadang kayak bersisik-sisik halus. Jadi bingung kalau misalkan berminyak cuci muka, tapi habis cuci muka malah jadi kering gitu ya Ina ya. Nah, ini artinya kulit Ina itu ada yang namanya dermatitis di area-area ini. Jika dermatitisnya tidak kunjung sembuh dan terus mengganggu, maka boleh dikonsultasikan ke dokter SPKK. Namun, untuk sementara yang bisa Ina lakukan adalah 1. Gunakan sabun pembersih wajah yang lembut. Sabunnya itu tidak boleh terlalu banyak berbusa, yang selembut mungkin. Kedua, kalau cuci muka jangan pakai lama dan tidak perlu pakai air panas atau hangat atau pakai air apapun itu, air biasa saja, tapi yang bersih. Dan yang ketiga, saat mencuci wajah itu usahakan tidak perlu digosok di area yang sensitif tersebut. Ya, jadi cuci di sini boleh, tapi area yang merah sama sensitif tadi jangan ikut digosok dengan sabun sehingga tidak semakin merah dan iritasi. Dan yang paling penting setelah cuci muka udah kita keringkan, gunakan pelembab atau boleh dengan menggunakan serum, tapi umumnya pelembab karena biasanya lebih creamy dan lebih moist di area-area yang sensitif yang biasanya ada kandungan melembabkan seperti hyaluronic acid, ceramide, dan lain-lain. Tapi intinya gunakan pelembab, baru nanti kalau mau menggunakan krim perawatan wajah boleh digunakan di area lain di luar area yang sensitif. Semoga bisa menjawab ya Ina ya. Oke ya, jadi meskipun kulitnya kombinasi berminyak bukan berarti tidak menggunakan pelembab lagi ya dok ya. Itu jangan sampai salah ya. Dan tadi tipsnya sudah sangat-sangat bermanfaat. Semoga bisa membantu masalah kulitnya Mbak Inai. Oke Bella, ini ada pertanyaan yang kedua. Kali ini dari Nurvia Yosian. Sore Bu Nurul, izin bertanya. Apa sih perbedaan serum Radiance Up Sim White ya, 377 dengan Nourishing dan Serum? Apakah beda jenis kulit juga menentukan penggunaannya? Oke, jadi halo Kavia, jadi sebelumnya mungkin aku ingin koreksi dulu. Mungkin pertanyaan tadi adalah Radiance Eye Sim White 377 dengan Radiance White Nourishing Plus Serum. Nah beda banget nih Kavia. Jadi kalau tadi aku udah sampaikan bahwa kalau Kavia mungkin punya kendala terkait dengan kulit kusam, kemudian juga kulitnya juga kurang hidrasi, maka Kavia bisa menggunakan Radiance White. Tapi dalam catatan, Kavia ini masih mungkin levelnya beginner nih terkait dengan produk-produk skincare. Jadi kulitnya belum beradaptasi banyak dengan ingredients terkait dengan skincare. Nah, yang kedua, Radiance Up ini adalah level lanjutnya. Kalau misalnya Kavia mungkin sudah advance dalam penggunaan skincare, sudah banyak beradaptasi dengan beragam jenis ingredients untuk kulit wajah. Nah, bisa menggunakan Radiance Up. Nah, Radiance Up ini juga dari segi kandungan brightening agents-nya juga lebih kompleks. Kemudian juga nggak hanya untuk bisa mengatasi kulit yang kusam dengan mencerahkan kulit wajah, namun juga bisa untuk mengatasi dark spot dalam waktu 14 hari. Nah, pertanyaan lainnya adalah apakah jenis kulit juga menentukan penggunaannya? Yes, betul banget. Jadi kalau misalnya kulit Kavia ini cenderung kering, Kavia bisa menggunakan Radiance White Nourishing Serum. Tapi kalau misalnya Cynthia punya kendala di tipe jenis kulitnya adalah cenderung kombinasi, bisa menggunakan untuk Radiance Up
Seperti itu ya Kak Fia ya, semoga menjawab. Oke, thank you so much Mbak Nurul. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Mbak Nurvia. Ini langsung aja ya, berikutnya ada pertanyaan dari Octavia WDYT. Kak Nurul, oh ini buat Mbak Nurul lagi nih. Mau tanya dong, apa sih kelebihan serum brightening You Beauty dari serum merek lainnya? Oke, jadi yang udah pasti teman-teman, khususnya untuk Radiance Up, karena kita menggunakan salah satu brightening agent yang saat ini baru marak lagi digunakan oleh banyak produk sejenis ya. Jadi kita menggunakan satu brightening agent, yaitu adalah si Moisturizer 77, yang secara efektivitasnya itu punya kelebihan 22 kali lebih baik dibandingkan kojic acid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gak hanya untuk bisa mencerahkan, tetapi juga bisa menyegarkan dark spot, dan dalam waktu 14 hari itu efeknya itu sudah mulai terlihat. Dan yang pastinya juga karena ada kandungan dari carnosine, ini bisa mengurangi loss kolagen, yang dimana bisa ngebantu juga teman-teman dalam menghasilkan kulit yang jauh lebih muda, alias bisa memperlambat penuaan. Nah, perbedaan yang paling signifikan itu ada terdapat di dalam si penggunaan brightening agent yang tadi tuh Kak Cynthia dan juga Kak Octavia. Jadi pastinya dengan penggunaan si Moisturizer 77, hasil mencerahkan wajahnya itu jauh lebih efektif, dan kemudian juga bisa bermanfaat bukan hanya mencerahkan, tetapi Radiance Up juga bisa sekaligus memaintain kulit agar jauh tetap lebih muda dan anti aging atau memperlambat dari proses penuaan kulit. Waduh, itu penting banget ya, Penting anti-aging. Karena kita semua menua, tapi kami tidak ingin menua. Sudah menua, jadi kita perlambat aja ya. Jadi kita perlambat saja ya gitu. Dan memang tadi adalah Sim White 377, itu andalannya yang ada di dalam serum The Radiance Up ya. Betul. Oke, sudah terjawab juga oleh Mbak Nurul. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Envimbre20. Dok, bagaimana cara tahu bahan yang benar-benar cocok untuk mencerahkan kulit kita? Untuk Dok Deo, silakan. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi, kalau taunya kita nih cocok sama produk sesuatu tuh gimana sih? Pertama, saat kita menggunakan produk tersebut, tentu tidak timbul reaksi negatif atau reaksi yang tidak diinginkan, seperti jadi merah, jadi beruntusan, jadi gatel, bahkan perih gitu ya. Jadi pas kita olesin di awal-awal nih tidak ada reaksi seperti itu penting. Dan yang kedua, saat kita pakai tentu tidak ada yang instan ya Bella. Kalau langsung dipakai langsung kinclong justru ngeri, ya kan? Harus ditunggu dulu. Setelah 2 minggu sampai 4 minggu kita gunakan, kita lihat kayaknya warna kulit kita jadi lebih cerah nih. Kulit kita jadi lebih seger nih, kelihatannya lebih glowing nih gitu ya. Dan tentunya setelah itu ketika kita gunakan jangka panjang, ternyata hasilnya makin terlihat dan tidak menimbulkan reaksi negatif. Berarti cocok gitu. Oke, jadi memang kita lihat dulu ya kira-kira ada dampak-dampak negatif atau tidak gitu. Dan memang butuh waktu juga. Betul. Sampai skincare-nya betul-betul bisa memberikan efek yang positif Yes. ya. Jadi memang tadi kuncinya adalah sabar, jangan lupa ya. Tidak ada yang instan. Oke, tadi sudah ada 4 pertanyaan. Kita lihat di sini untuk pertanyaan yang kelima dari Rina Lia Putri. Untuk Dok Del. Sore Dok Del, Mbak Nurul, Mbak Cynthia. Oh, ini semuanya disapa ternyata ya. Izin bertanya, bagaimana caranya agar pemakaian serum dapat maksimal sesuai kebutuhan kulit? Terima kasih banyak. Dari Dok Del dulu ya. Oke, jadi pemakaian serum biar maksimal tentu satu harus digunakan pada kondisi kulit yang sudah juga dibersihkan. Jadi jangan dong cleansingnya nggak benar, belum pas, main langsung pakai aja. Atau pakainya dalam kondisi kulit yang masih lagi minyakan, ya tentu nggak boleh. Jadi satu, pastikan kulit kita sudah dalam kondisi bersih, lalu kita gunakan serumnya. Dan pastikan serumnya itu digunakan rutin dan konsisten. Jadi kalau serumnya memang anjuran untuk digunakan pagi dan malam, ya menggunakan 2 kali sehari. Kalau gunakan untuk malam saja, ya gunakan di malam hari saja. Tapi gunakan konsisten terus menerus, dan kalau bisa jangan berganti-ganti dalam waktu singkat. Karena tentu untuk memberikan hasil perlu penggunaan yang lebih rutin dan konsisten. Pasti ada kelihatan hasil. Harus konsisten ya. Yes. Tadi harus bersih, ya wajahnya sudah cleansing terlebih dahulu, kemudian sesuai dengan kebutuhan juga, kalau memang 2 kali, 2 Yes. kali, kalau memang sehari 1 kali, dan juga tadi harus konsisten ya. Mbak Nurul ada tambahan mungkin? Oke, jadi menambahkan dikit aja apa yang disampaikan oleh Dok Deo. Kalau tadi Dok Deo udah menyinggung untuk dibersihkan dulu, dipastikan kulitnya sudah bebas dari kotoran, dari noda, dari make up apalagi ya.
kemudian juga dipastikan bahwa memang tidak ada kulit di atasnya, tidak ada minyak di atasnya ya. Nah kemudian tambahannya lagi adalah mungkin kalau aku bisa tambahin ya itu sudah dipastikan bahwa kulitnya tereksfoliasi dengan baik, karena kalau misalnya banyak penumpukan kulit mati ya jadinya nggak terlalu maksimal. That's why teman-teman juga jangan skip nih untuk melakukan eksfoliasi kulit agar kulit matinya dapat terangkat sehingga penyerapan produk bisa lebih maksimal. Itu aja tambahannya Kak Cynthia. Oke, thank you so much Mbak Nurul ya. Waduh, tadi juga Dok Deo udah menjelaskan panjang lebar bagaimana cara agar pemakaian serum dapat maksimal sesuai kebutuhan kulit. Nah, sebagai informasi bahwa 5 penanya ini akan mendapatkan tentunya hadiah menarik ya. Dan tentunya ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan e-wallet senilai masing-masing Rp1.500.000. Oke, kita mau lihat dulu ya kira-kira. Oh, e-wallet Rp1.500.000, Rp1.500.000, Rp150.000, maaf maksud saya ya. Jadi akan mendapatkan e-wallet Rp150.000 per orang. Dan untuk bisa mengetahui siapa yang akan menjadi pemenangnya, kita mau tanya nih, kira-kira dari Mbak Nurul, siapa yang menjadi terbaik, penanya terbaik? 3 orang pemenang yang beruntung ya. Jadi Iya, aku mungkin kayaknya nanti Dok Deo boleh pilih betul. satu. Oke, aku akan pilih satu aja, nanti Dok Deo boleh pilih 2. Jadi aku akan kasih untuk penanya dari ini lumayan dia cukup tahu produk dari You Beauty berarti ya. Ini aku kasih untuk pertanyaan dari Kak Nurvia Yosian. Selamat Kak Nurvia. Yeay, selamat Kak Nurvia Yosian ya. Yang pertama, yang kedua? Oke, kalau aku akan kasih pertama tentu ke Kak Ina, karena tadi nanya ya berminyak sama sensitif tadi ya. Jadi itu pertanyaan mewakili banyak orang nih, banyak Bella nih pasti juga sebenarnya gimana sih minyakan sensitif. Jadi buat Kak Ina kita kasih hadiah. Selamat Kak Ina. Selamat untuk Kak Ina. Nah, sudah ada 2 orang yang mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000. Berikutnya yang ketiga siapa Mbak Nurul? Yang ketiga ya, yang ketiga aku boleh untuk Karina Lia Putri. Oke, itu Selamat, dia Karina. ya. Selamat untuk Kak Rina Lia. Jadi kita sudah mendapatkan 5 orang yang nantinya akan mendapatkan hadiah menarik dan juga ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000 masing-masing. Kak Cynthia, aku boleh kasih tahu nggak hadiahnya apa? Jadi Oke. teman-teman untuk 5 orang pemenang tadi itu akan mendapatkan special PR box dari You Beauty X Kim So Hyun loh. Wow. Yang ada di Jadi, sini ya? Ada di situ. Ada di Jadi kita sini. punya PR box spesial, juga ada foto dari Opa Kim So Hyun dan juga sudah di signage. Sudah ada. Wow. Saya asli. Saya asli dong. Oh my god. Ini cuma 5, nggak Aku bisa bukan 6 pecinta atau nomor. 7. Harusnya 7 ya. Harusnya 7 ya sekalian ya, semua juga dapat ya. Sekali lagi selamat untuk Nurvia Yosian, Inah Baho dan juga Rina Lia Putri. Ya, itu adalah 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000 dan juga 5 penanya tadi termasuk dengan Octavia WDYT dan juga NVM Brand 20 akan mendapatkan hadiah hampers menarik dari You Beauty. Waduh, luar biasa ya. Dan untuk kelima pemenang, kami persilakan untuk bisa DM langsung ya. Jangan lupa DM ke Instagram @popbella_com supaya bisa kita konfirmasi dan bisa kami proses hadiahnya. Waduh, nggak terasa ya, kurang lebih 1 jam kita udah ngobrol-ngobrol seru, berbicara tentang ensiklopedia Brightening Agents, Everything You Need to Know bersama dengan Dok Deo dan juga Mbak Nurul. Terima kasih banyak untuk Dok Deo dan Mbak Nurul atas informasi yang bermanfaat, atas ilmu yang luar biasa, dan dari obrolan kita tadi bisa disimpulin nih bahwa memang salah satu cara untuk meningkatkan dan memperbaiki penampilan adalah dengan memberikan perawatan kulit wajah yang tepat. Dan perawatan simple yang bisa Bella lakukan di rumah adalah dengan rutin menggunakan produk skincare yang sesuai. Perlu dicatat juga ya Bella, bahwa skincare untuk merawat kulit yang dipilih itu nggak boleh sembarangan. Harus disesuaikan dengan tipe wajah, kebutuhan kulit Bella, dan harus diperhatikan juga khasiat dan ingredientsnya itu apa sih dari skincare tersebut. Untuk Bella yang beraktivitas banyak di luar ruangan, jangan lupa untuk gunakan pelembab dan sunscreen. Tidak boleh di skip.
Nah, buat yang lagi mau memperbaiki tekstur dan juga meratakan warna kulit, juga dapat menggunakan skincare jenis serum. Serum adalah jawaban di saat kulit kusam dan juga masalah kulit lainnya. Serum untuk mencerahkan wajah paling banyak digunakan oleh kita para perempuan Indonesia. Kandungan pada serum mencerahkan juga bisa memudarkan bekas jerawat dan juga flek hitam. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga ada kandungan-kandungan lainnya yang luar biasa yang bisa menjawab permasalahan kulit kita. Seperti salah satunya tadi sudah disebutkan yaitu Symwhite 377, juga ada niacinamide. Pokoknya banyak sekali kandungan yang luar biasa sebagai brightening agents untuk mewujudkan kulit yang cerah dan juga anti kusam. Sebagai informasi nih, kandungan niacinamide berfungsi untuk mencerahkan dan menutrisi kulit wajah kita dari lapisan yang terdalam. Kemudian Symwhite 377 mampu menghambat aktivitas enzim tirosinase dan juga pembentukan melanin. Dengan tingkat efek antioksidan tertentu, Symwhite 377 juga bisa mencerahkan noda gelap pada kulit kita. Nah, kebayang ya, kedua kandungan yang luar biasa ini terangkum dalam satu produk yang mampu secara efektif menghasilkan kulit wajah yang cerah dan anti kusam. Selain itu, Cynthia juga ingatkan kembali bahwa rangkaian produk Radiance Up dan juga The Radiance White dari You Beauty menjadi solusi untuk para bella yang memiliki kulit kusam dan kurang bercahaya. Kandungan brightening agent pada rangkaian Radiance Up dan juga Radiance White semakin powerful nih untuk juga bisa memberikan hasil yang luar biasa berkat bahan aktif niacinamide dan Symwhite 377. Waduh, luar biasa ya Bella. Ternyata seampuh itu kandungan-kandungan brightening agents yang ada dari rangkaian produk You Beauty. Sekali lagi Cynthia ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Nurul dan juga Dok Dew yang sudah sharing di sini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tipsnya udah, triknya udah, pesan-pesannya juga sudah. Dan pastinya untuk para bella semua, tidak ada kata terlambat untuk merawat kulit. Dan mulai dari sekarang, kenali kulit kamu, ketahui apa kebutuhannya, dan jangan sampai salah memilih skincare. Aku Cynthia Oktaviani undur diri dulu dari IG Live dan juga TikTok Live hari ini. Dan mewakili Pop Bella dan juga You Beauty, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk follow @youbeauty_idn untuk bisa mendapatkan update produk-produk lainnya. Sampai ketemu ya di acara-acara You Beauty dan Pop Bella lainnya. Thank you so much and have a nice day Bella. Bye Bella. Bye, thank you. 14일의 미백을 만나러 가시죠. 유의 첫 번째 시크릿. 솔잎에서 발견한 심화이트 377. 그리고 유의 두 번째 시크릿. 한국 천연 동백꽃 에센스. 심화이트 377과 동백꽃 둘이 만나서 레디언스 아웃. 이게 바로 유만의 미백 시크릿 코드. 14일 이후부터 한층 더 밝아질 거예요. 유 롱라스팅 뷰티. 14일의 미백을 만나러 가시죠. 유의 첫 번째 시크릿. 솔잎에서 발견한 심화이트 377. 그리고 유의 두 번째 시크릿. 한국 천연 동백꽃 에센스. 심화이트 377과 동백꽃 둘이 만나서 레디언스 아웃. 이게 바로 유만의 미백 시크릿 코드. 14일 이후부터 한층 더 밝아질 거예요. 유 롱라스팅 뷰티. 14일의 미백을 만나러 가시죠. 유의 첫 번째 시크릿. 솔잎에서 발견한 심화이트 377. 그리고 유의 두 번째 시크릿. 한국 천연 동백꽃 에센스. 심화이트 377과 동백꽃 둘이 만나서 레디언스 아웃. 이게 바로 유만의 미백 시크릿 코드. 14일 이후부터 한층 더 밝아질 거예요. 유 롱라스팅 뷰티. 14일의 미백을 만나러 가시죠. 유의 첫 번째 시크릿. 솔잎에서 발견한 심화이트 377. 그리고 유의 두 번째 시크릿. 한국 천연 동백꽃 에센스. 심화이트 377과 동백꽃 둘이 만나서 레디언스 아웃. 이게 바로 유만의
유백 시크릿 코드 14일 이후부터 한층 더 밝아질 거예요. You Long Lasting Beauty.